Halo Bapak Ibu, di video kali ini ya gini tatap muka ya. Kita akan membahas tentang pola hidup sehat ya. Nah, banyak yang kalau ditanya gini, sehat nggak? Alhamdulillah sehat ya, puji Tuhan sehat. Nah, sehat beneran nggak? Ya kan nggak sakit. Nah, ini yang harus dibenarkan dulu. Lawan katanya sehat memang sakit ya. Tapi bukan berarti kalau tidak sakit itu sehat. Ya, jadi ada sehat yang nampak sehat, ada yang sehat beneran. Sehat beneran itu sehat yang bugar, betul-betul bugar. Bangun Anda fresh gitu. Tidak dikit-dikit pegel badannya. Nah, pegel badannya itu bukan sehat sebetulnya. Jadi survei WHO itu ada 3 kelompok penduduk ya. Ada yang sehat, betul-betul itu jumlahnya 5%. Nah, ini atlet-atlet contohnya ya, atlet bola, kerjaannya olahraga, pola makan diatur lah, gimana nggak sehat kan. Nah, yang 20% itu termasuk kelompok yang sakit, yang lagi opnam gitu. Nah, yang 75% itu kelompok yang sehat bermasalah. Siapa kelompok sehat bermasalah? Ya Anda, saya juga. Kok gitu? Ayo ke laborat, kalau berani yuk, sama-sama yuk. Cek semua parameternya, general check up semuanya. Bayarnya lumayan mahal sih, bisa 4 juta, 5 juta. Kalau tidak ada satupun bintangnya, berarti Anda jos luar biasa, sehat luar biasa. Tapi kalau ada satu aja bintangnya itu sudah masuk sehat bermasalah. Nah, contohnya siapa sih sehat bermasalah? Nah, coba kalau Anda ngecek kolesterolnya berapa? 201. Nah, padahal batasnya 200. Itu sudah sehat bermasalah sebetulnya. Asam uratnya berapa? Batasnya 7, ini 7,1. Nah, itu sudah sehat bermasalah sebetulnya. Ya, jadi kita ini kelompok orang yang sehat bermasalah. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana supaya kita bisa sehat optimal, sehat paripurna, betul-betul sehat yang bugar, bukan sehat yang bermasalah. Dr. Jonathan ya menyatakan ada satu konsep wellness. Wellness itu depannya ada singkatannya. Yang pertama W-nya water. Minum air putih bersih minimal 2,5 liter setiap hari ya, 8 gelas yang paling gampang seperti itu. Ada yang bilang kalau laki-laki 3,7 liter ya, itu referensinya macam-macam ya, tapi kalau secara general, secara umum 2,5 liter setiap hari. Nyampe enggak? Anda minumnya banyak teh, kopi, atau air putih ya. Kalau nggak nyampe, nah ini sudah dari 8, 1 udah nggak lulus dulu. Yang kedua environment, lingkungan hidup bebas polusi. Anda tinggal di mana? Kalau di puncak gunung di tengah hutan, jamin bebas polusi. Tapi kalau tinggalnya di perkotaan masih motoran, full polusi ya. Asap motor, asap mobil, asap bis itu masuk sini ke semua paru-paru lah. Gimana? Ya ngomong bebas polusi, minimal polusi udara kita kena. Yang kedua ada gugur lagi. Yang ketiga laughter. Laughter itu hidup senang, bebas stres. Lagi stres nggak? Enggak. Sebetulnya kita itu orang kota ya, terutama ya, kita enggak ngerti kapan kita enggak stres, karena tiap hari kita udah terbiasa dengan stres, mulai stres yang kecil sampai stres yang gede. Kalau gede banget kan jadi depresi gitu kan. Stres kecil itu contohnya apa? Gini, Anda punya anak sekolah SD, bangunin susah, udah mepet bangunnya, makan juga udah kemerungsung gitu kan, nyampe jalan macet pula, ban kempes pula, wah ini udah enggak karu-karuan ya, itu stres sudah. Ya, belum lagi yang kerja dikejar target, ya, dikejar setoran, dimarahi atasannya, belum lagi karena beban hidup, ya, punya hutang, nah stres kan, ya, laughter. Yang ketiga ada yang gugur, ada yang enggak. Ya. Nah kemudian yang keempat live drugs free, hidup bebas dari obat-obatan kimia. Mungkin ada yang tidak minum obat sama sekali, tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kena diabetes, harus minum obat dokter terus, ada yang hipertensi, minum obat tensi terus, ada yang minum pengencer darah lah, ya. Ini enggak lolos juga kalau yang seperti ini, ya, live drugs free. Kemudian N-nya nutrition. Nutrition itu kebutuhan nutrisi tubuh. Kan ada 2 nih, makro, mikro. Makro itu yang kebutuhannya besar, seperti karbohidrat, protein, lemak, serat. Nah, ini kalau kekurangan langsung bereaksi badan kita. Nah, yang mikro itu ada vitamin dan mineral. Nah, yang masalah yang mikro ini. Seringkali yang mikro itu kita kekurangan. Nah, masalahnya kalau yang mikro ini kekurangan,
badan kita tidak langsung bereaksi. Ya. Orang kurang kalsium itu tidak ada terasa. Ya, ngerti-ngerti kesandung, jatuh, patah gitu ya. Oh ternyata osteoporosis. Ya. Orang kurang yodium nggak terasa, ngerti-ngerti hipotiroid. Nah itu yang terjadi. Ya, kurang zat besi nggak terasa, ngerti-ngerti HB-nya drop, pingsan. Nah itu tidak terasa langsung ya. Beda kalau yang makro. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana pola makan Anda? Ya, lebih banyak mengutamakan yang enak-enak. Biasanya yang enak itu kan yang berlemak, manis-manis, dan itu jelas toksik semua. Ya, itu jelas tidak menyehatkan badan kita. Ya, Anda makanlah banyak-banyak yang seperti itu. Nanti kan kolesterolnya naik, trigliseridnya naik, kemudian gulanya naik, ya ujung-ujungnya amit-amit bisa kena stroke jantung dan lain-lain. Ya, jadi nutrition banyak yang nggak lolos juga. Nah, kemudian exercise itu olahraga teratur. Minimal 3 kali per minggu 30 menit. Nah ini juga jarang yang melakukan. Ya. Alasannya apa? Tidak sempat. Nah yang ibu-ibu kadang-kadang olahraga bu, olahraga apa? Mbah-mbah tuh cuci-cuci, ngepel, nyapu. Itu bukan olahraga, itu gawean rumah tangga. Ya. Itu pekerjaan rumah. Ya. Itu aktivitas fisik, bukan olahraga. Ya. Jadi olahraga itu ya memang kita meluangkan waktu selama 30 menit, terserah mau senam, mau jogging, mau nyepeda, mau apa, gulat misalnya, apapun lah. Ya, yang penting mengolah raga kita secara fisik supaya lebih bagus ya staminanya. Tujuannya kan itu. Kemudian sleep, sleep itu tidur berkualitas, minimal 6 jam per hari. Nah, Anda tidurnya gimana? Bangun atau tidur blak gitu ya. Besok tahu-tahu udah pagi. Nah, itu berkualitas. Ya. Ngimpi macam-macam ya. Ada yang tidur 2 jam bangun. Tidur lagi 2 jam bangun lagi. Nanti kadang malam itu ketip-ketip nggak bisa tidur ya. Biasanya kalau yang sudah agak manula itu masalahnya ada di situ. Ya. Nah ini kita tidurnya tidak berkualitas kalau yang seperti ini. Nah kemudian yang terakhir spiritual value and social support. Jadi bagaimana kehidupan spiritual Anda, ya? Bagaimana kehidupan beragama kita? Karena itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Karena kita ini kesatuan antara mind, body, and soul ya, antara badan, pikiran dan jiwa. Ya, jadi ini holistik. Ya, konsepnya ini sehat betul-betul. Social support itu dengan siapa Anda bergaul komunitas. Kalau Anda bergaulnya dengan teman-teman yang perokok semua, ya lama-lama kita akan ikut-ikutan ngerokok. Teman-temannya tukang mendem, minum alkohol semua, ya kita akan ikut-ikutan nanti seperti itu. Ya, dan kita tahu itu tidak sehat, sama sekali nggak sehat gitu loh. Ya. Nah, wellness ingat ya, water, environment, laughter, live drugs free, ya, kemudian nutrition, exercise, sleep, spiritual value. Nah dari 8 tadi, mana yang Anda lakukan secara sempurna? Ya. Kami kalau ngobrol begini, saya kok belum pernah ketemu yang 8 itu sempurna dilakukan ya. Maksimal 2. Water, minum airnya banyak, kemudian live drugs free, dia nggak minum obat-obatan. Ya, ini 2. Yang lain kena semua. Pola makan tak karuan, social support ya separuh-separuh lah. Ya. Nah ini yang terjadi. Jadi tidak heran Bapak Ibu kalau kita ini termasuk kelompok orang yang sehat bermasalah. Ya. Nah terus apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah ya berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki pola hidup kita. Minumnya diperbanyak, kemudian kalau lingkungan jelas sulit untuk dirubah ya minimal pakai masker lah sekarang, mengurangi polutan. Kemudian obat-obatan kimia. Nah ini yang Anda harus mulai pikirkan baik-baik. Berkali-kali kami ketemu dengan orang yang harus cuci darah, hemodialisa gara-gara efek obat-obatan. Ada yang kena lambungnya gara-gara efek obat-obatan kimia. Jadi harus hati-hati. Kemudian nutrisi ya, pola makannya yuk dibenahi. Harus seimbang gizinya. Kan sudah ada 4 sehat 5 sempurna. Jangan terlalu banyak gorengan, santan itu tidak baik. Ya, kemudian olahraganya yuk dimulai cuma setengah jam, tidak harus pagi, kapanpun bisa ya.
kemudian tidurnya dibenahi, nilai kehidupan beragamnya dibenahi, ya, itu supaya kita bisa sehat holistik. Nah, jangan lupa untuk melakukan detoksifikasi secara rutin, ya, supaya toksin-toksin yang masuk dalam tubuh kita itu bisa dikeluarkan. Oke, nah semoga penjelasan ini bermanfaat, ya. Salam dari toko obat Cina. Sehat untuk Anda. Ingat, harta yang paling utama adalah kesehatan kita.